Kaisar Juking dari suku Serigala Roh tidak bisa memahami kematiannya. Dia tidak mau melakukannya. Benar saja, kelompok orang ini masih tidak bisa mempercayainya. Mereka masih bertarung satu sama lain, atau menghitung satu sama lain. Namun, di antara raksasa Kaisar, ada rekan Taoisnya jika dia dijaga atau dia tidak mempercayainya. Aku melihat di atas langit, ketiga Kaisar memandang hantu serigala yang dibelah dua oleh Seng Sheng, dengan wajah pucat. Meski pisau itu tidak mengenai mereka, itu membuat mereka merasakan hal yang sama, dan rambutnya ngeri. Mereka menjaga satu sama lain, dan bahkan jika Yuan Tiandi tidak memerintahkan mereka untuk bergabung untuk melenyapkan anti pencuri hari ini, Kaisar dari semua pihak juga akan memiliki permusuhan. Tetapi hampir semua raksasa dapat bersumpah bahwa kali ini, mereka sama sekali tidak mengatakan bahwa mereka akan menunggu orang lain untuk bergerak lebih dulu, dan kemudian mereka akan memanfaatkan diri mereka sendiri, dan mereka pasti tidak akan menjual rekan satu tim mereka. Bagaimanapun, bahkan jika mereka berjaga-jaga satu sama lain, Kaisar Yuan Tian ada di sela-sela. Siapapun yang membunuh pisau pencuri, yang memiliki senjata Kaisar Bihai, jika mereka tetap memegang tangan, mungkin yang lain akan menghancurkan pisau pencuri sampai mati. Jadi mereka tidak bisa reservasi. Bukan karena mereka sengaja menjual raksasa Kaisar dari suku Serigala Roh, dan menunggunya mati. Itu adalah tebasan pisau pencuri yang mempercepat waktu antara dirinya dan raksasa klan Serigala, dan sepertinya menyeretnya ke ruang dan waktu lain. Dalam waktu dan ruang itu, waktu berlalu dan jalan terus berjalan. Qin Yichen lah yang memiliki keputusan terakhir. Di bawah cahaya pisau adalah alam semesta, dan cahaya pisau adalah alam semesta, dan sumber cahaya pisau berasal dari Qin Yichen. Penguasa alam semesta ini juga Qin Yichen. Para raksasa Kaisar ketakutan, dan hati serta isi perut mereka terbelah. Pada saat itu, mereka juga menyadari bahwa ini adalah pedang Kaisar pedang gila. Pada saat itu, mereka tiba-tiba teringat bahwa pedang pencuri ini dapat dikatakan telah mendapatkan kebenaran biografi Kaisar Hao Yi. Tapi tidak peduli apakah itu pisau Kaisar pedang gila atau keputusan alam semesta Hao Yi, cara waktu dan ruang Qin Yichen, bahkan jika itu berhasil, akhirnya dihancurkan oleh Demon Yue Kong. Namun, dijatuhkan oleh Demon Yue Kong tidak berarti tidak ada ancaman di depan semua raja dan raksasa. Sebaliknya, Demon Yue Kong adalah Kaisar Iblis, jadi dia bisa menghadapi ruang dan waktu Qin Yichen, dan waktu seperti angin sepoi-sepoi. Namun, banyak Kaisar raksasa menghadapi ruang dan waktu ini, tidak mengatakan bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Dapat mempengaruhi mereka. Cara ruang dan waktu adalah jalan, bahkan yang paling dalam di antara jalan, belum lagi yang terdalam. Tapi setidaknya jalan di jalan itu, jika tidak, Hao Yi tidak akan terkenal di antara ratusan Kaisar Surgawi. Pisau inilah yang mengejutkan mereka semua, dan hanya menangkap seorang Kaisar dan dipenggal dan dibunuh. Ini tampaknya hanya keberuntungan, siapapun yang mendapatkan pisau akan mati. Tetapi suasana hati Qin Yichen dan kekuatan pedanglah yang mendominasi keberuntungan mereka. Waktu mandek hanya sesaat, dan semua raksasa Kaisar sudah ketakutan. Mereka telah mendengar bahwa pisau dari pedang Kaisar gila diwarisi dari pencuri, dan itu hanyalah hal yang kejam dan jatuh ke dalam kekuatan pedang Kaisar. Faktanya tampaknya benar. Ketika pedang Kaisar Crazy Sabre jatuh ke tangan Qin Yichen, itu bukan lagi pedang Kaisar. Tapi dengan pisau ini, Qin Yichen memotong gayanya sendiri. Itu adalah kekuatannya. Itu adalah dewa dan iblis buasnya, kekuatan pedang yang tak terkalahkan. Waktu tidak akan mandek, dan Taoisme mesin raksasa Kaisar Mantian masih meledak, cukup untuk menghancurkan Qin Yichen menjadi bubuk, dan cukup untuk mengubah Kaisar manapun menjadi ketiadaan. Namun, yang membuat banyak Kaisar raksasa semakin tidak terduga adalah bahwa senjata Kaisar Bihai yang dikorbankan oleh pedang pencuri ini sebenarnya adalah mahakarya gelombang kemarahan. Dan kali ini, pisau pencuri tidak hanya mengandalkan kekuatan prajurit Kaisar dari alat kekaisaran Bihai, tetapi juga berubah menjadi ribuan mil air dan tanah saat menghadapi dingin yang pahit dan gunung berapi yang mengeluarkan lahar seperti air terjun. Kebaikan itu seperti air dan tanah disalurkan, tidak peduli bagaimana magma mendidih dan menyebar, akan sulit untuk menembus ujungnya. Daokon menyerang, sepertinya memaku tulang manusia dan menghancurkan tulang manusia, tetapi terjebak dalam pusaran seperti naga yang menyerap air. Daokon tidak dapat membantu berputar di dalamnya, dan sulit untuk membedakan arah dan arahnya. Sulit untuk menerobos lautan. Selain itu, Zhongdingzhen tuli dan tuli dengan kohesi lautan luas, burung ganas yang ditransformasikan oleh gelombang marah yang tak terhitung jumlahnya di lautan terus-menerus melompat keluar dari air, menelan metode saluran dewa ke perut, dan terseret ke dasar. Pada saat itu, hukum Dao yang diangkat oleh raksasa Kaisar rusak, kekuatan magis menghilang, dan pola pada artefak Kaisar Bihai berkilau, membuat ombak berkilauan, membuat gelombang kemarahan melonjak ke segala arah, bergelombang dengan warna-warni. Pada saat ini, Qin Yichen tidak berani mengatakan bahwa dia melanggar 10.000 hukum.
tetapi dapat menggunakan cara yang paling terkendali untuk bertemu dengan Taoisme dari berbagai kaisar yang ingin menghancurkannya. Itu adalah kekuatan mengerikan yang meletus senjata Kaisar Bihai, bekerja sama dengan Long Wuzhan Tianyu. Dan kau. Pada saat itu, mata tajam Qin Yichen melotot seperti bilah, dan alisnya mekar seperti matahari yang terik, memantulkan alam semesta yang cerah dan menghancurkan roh jahat yang menakjubkan. Sudah lama kukatakan, raja jahatmu adalah mata yang sebenarnya. Jika kau kalah dariku sekali, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku lagi dalam hidupmu. Ledakan. Naga matahari yang menyala-nyala menatap dengan amarah, seperti seorang kaisar surgawi yang memandangi makhluk hidup. Pada saat itu, Qin Yichen mengangkat kepalanya dan meraung. Matanya menyapu, membuat matahari meledak dari naga-naga yang menyala itu berubah menjadi cambuk yang memberi energi. Sapu, di seluruh dunia. Kemanapun dia pergi, seorang kaisar yang hebat semua berani ketakutan, dan membakar awan tempat Raja Surgawi Barat bersembunyi, mengubahnya menjadi awan api yang berapi-api. Yang lebih menakutkan adalah murid langit naga matahari Qin Yichen yang menyala-nyala menyapu, dan cahaya tajam langsung menyapu pipi seorang raksasa kaisar. Pada saat itu, kaisar raksasa menjerit seperti jatuh ke lautan api. Aku melihat bahwa penjaga tubuh raksasa kaisar itu langsung terbakar, dan bahkan tubuh kaisar itu sekeras kertas tipis di depan tatapan haoran ini. Wajahku. Wajahku. Pupil langit naga matahari yang menyala-nyala menyapu, dan wajah raksasa ini langsung dibakar menjadi dua bagian, menjadikan manusia sebagai pembatas. Tengkoraknya rusak. Hidung dan mulut terpisah secara bertahap. Raksasa kaisar melolong seperti orang gila. Dia mati-matian mencoba menekan kekuatan mengerikan dari murid surgawi dengan kekuatan ilahi, tetapi menemukan bahwa cahaya matahari yang tampak seperti magma sulit untuk ditekan. Kekuatannya meleleh dalam sekejap, dan pipinya telah terbakar menjadi dua. Raksasa kaisar mendesak Dao Wei seperti orang gila, tetapi Dao Wei sangat kacau sehingga dia tidak bisa menghubungkan daging dan darah fasia yang secara bertahap dibakar. Hanya dalam beberapa napas, mesin raksasa kaisar membakar wajahnya seperti api yang berkobar. Tangannya meronta-ronta dengan liar, dan akhirnya menekan roh surgawi, mencoba menstabilkan bagian atas kepalanya. Namun menekan dengan kuat, menyebabkan matahari yang merobek pipinya menjadi dua terus menyebar. Lambat laun, luka itu tidak lagi sebesar tatapan mata, tetapi membakar otaknya hingga mendidih, darah dan jiwa para dewa. Sepertinya akan berubah menjadi abu. Apa? Pada saat itu, banyak kaisar dan raksasa memandang sesama Taois yang kekuatannya tidak kalah dengan mereka, dan kepala mereka dilelehkan oleh matahari. Kecepatan ini sangat cepat sehingga bahkan raksasa kaisar tidak punya waktu untuk mengeluarkan manik es Jiuyu yang menahan matahari dari lengan bajunya, jadi hanya tersisa satu kepala yang dipenggal. Selamatkan aku, selamatkan aku.